Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita sama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3 Firdaus dan Darussalam. Kita pada hari ini belajar tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab sebelum Islam muncul. Nah, di sini kita belajar dua. Yang pertama, penduduk Jazirah Arab. Nah, yang kedua, sifat dan watak bangsa Arab. Yang pertama, penduduk Jazirah Arab. Nah, terdapat 3 suku bangsa di Jazirah Arab. Nah, suku pertama itu adalah suku Arab kuno atau yang disebut Al-Arab Al-Baidah. Nah, suku ini merupakan bangsa Arab paling kuno yang saat ini telah punah. Sejarah suku ini diketahui dari kitab-kitab Samawi seperti kitab Injil, kitab yang lainnya, serta Al-Quran. Kabilah yang terkenal diantaranya adalah Ad, Samud, Tasem, Judes, dan Imlak. Nah, suku-suku ini adalah suku pada zaman Nabi. Yang kedua adalah suku Arab asli atau disebut Al-Arab Al-Aribah. Suku ini merupakan penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab. Mereka keturunan Kahtan dan terdiri atas 2 suku, yaitu Himyar dan Kahlan. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Dan suku ketiga adalah suku Arab pendatang atau disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Suku ini merupakan keturunan Nabi Ismail yang melahirkan suku Adnan. Nah, jadi suku Arab pendatang ini adalah suku yang dari Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ismail. Dan suku ini disebut suku Adnan. Lalu suku Adnan ini menurunkan 4 suku utama, yaitu Mudar, Ammar, Isyad, dan Robiah. Nah, suku Ammar ini yang menurunkan suku Quraisy. Nah, suku yang cukup terkenal di Arab. Nah, dari suku Quraisy inilah lahir Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Nabi Muhammad dari suku Quraisy, dan suku Quraisy itu dari suku Ammar, dan suku Ammar ini suku Adnan, dan suku Adnan ini adalah suku Arab pendatang, yaitu keturunan Nabi Ismail. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yaitu penduduk pendalaman. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal atau perkampungan tetap. Mereka mengembara dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Mereka berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Nah, penduduk pedalaman ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau perkampungan tetap. Mereka selalu berpindah-pindah dengan binatang ternaknya. Yang kedua adalah penduduk perkotaan. Penduduk perkotaan telah mempunyai tempat tinggal tetap di kota-kota atau di sebuah tempat perkampungan dan kota. Nah, mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Mereka memiliki kecakapan berdagang dengan baik dan cara bertani yang maju. Nah, dari 2 penduduk Jazirah Arab ini, mereka itu memiliki kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Setiap kabilah ini dipimpin oleh seorang pemimpin. Sang pemimpin memiliki ikatan yang kuat di antara anggota kabilah. Inilah yang menjadikan perselisihan dan perperangan selalu terjadi antar kabilah sebelum lahirnya Islam. Nah, jadi di 2 penduduk ini semuanya memiliki kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Dan setiap kabilah ini memiliki
hubungannya sangat erat, sehingga banyak muncullah perselisihan dan perperangan di antara mereka. Nah, yang kedua kita akan membahas sifat dan watak bahasa Arab. Nah, sifat dan watak bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Nah, sifat dan watak terpuji bangsa Arab ini ada 5. Yang pertama adalah pemberani. Sifat pemberani merupakan sifat yang menonjol pada bangsa Arab. Nah, kehidupan di padang pasir yang sangat liar, mereka selalu berpindah dan mengembara. Oleh karena itu, mereka selalu membawa senjata untuk melindungi diri dalam perjalanan. Nah, kehidupan yang keras seperti itu membuat mereka memiliki keberanian yang tinggi. Mereka berwatak pencemburu dan cepat naik darah. Dengan watak seperti itu, masalah yang kecil bisa menjadi penyebab perang besar. Watak pemberani ini memiliki peran besar dalam pengembangan Islam. Mereka berdakwah dengan semangat dan penuh keberanian. Dengan demikian, agama Islam tersebar luas dalam waktu singkat. Sifat yang kedua adalah suka hidup bebas. Hidup bebas sudah menjadi kebiasaan suku Badui sejak dahulu. Mata pencaharian mereka adalah berpindah-pindah, memelihara ternak dan berdagang. Mereka berpindah mencari tempat yang subur dan ramai. Nah, karena kebiasaan ini, kebiasaan suka hidup bebas ini, mereka terbebas dari jajahan bangsa lain. Yang ketiga, memenuhi janji. Bangsa Arab ini menganggap janji sebagai hutang. Oleh karena itu, setiap berjanji, mereka berusaha memenuhinya. Bahkan, mereka lebih suka membunuh anaknya daripada mengingkari janji. Mereka juga lebih suka membakar rumahnya daripada mengingkari janji. Saking kuatnya mereka memenuhi janji ini, saking yang seburuk itu, lebih buruk memenuhi janji ini. Yang keempat, pantang mundur. Dari yang pemberani ini, mereka juga pantang mundur tanpa menyerah. Bangsa Arab memiliki watak pantang mundur apabila mereka menginginkan sesuatu. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Mereka akan menghunus pedang untuk menghancurkan penghalangnya. Oleh karena itu, sering terjadi perperangan antar suku bangsa Arab. Peperangan itu biasanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas suatu wilayah yang subur. Mereka tidak mempedulikan kematian yang bisa menimpa siapa saja. Dan yang kelima, suka menolong. Nah, bangsa Arab memiliki watak suka menolong. Rasa senasib dan solidaritas sangat kuat dalam satu suku. Apabila seorang anggota suku diserang musuh, semua anggota suku akan membelanya. Mereka rela mengorbankan apa saja dalam membela saudaranya. Itulah sebagian sifat watak bangsa Arab. Sifat dan watak itu sudah mendarah daging sejak zaman dahulu. Kita harus mencontoh sikap-sikap yang baik tersebut. Nah, jadi dari 5 itu adalah 5 sifat yang terpuji dari bangsa Arab. Yang pertama pemberani, yang kedua suka hidup bebas, yang ketiga memenuhi janji, yang keempat pantang mundur, dan yang kelima suka menolong. Semoga kita bisa mengikuti 5 sifat ini. Yang kedua kita akan belajar sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Nah, yang pertama adalah menyembah berhala. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala. Mereka meletakkan tidak kurang dari 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka juga meletakkan berhala-berhala itu di Bukit Sofa dan Marwa. Selain itu, mereka juga menyembah bebatuan atau pepohonan yang mereka anggap angker. Mereka percaya bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan. Mereka pun memberi sesaji di hadapan benda-benda tersebut agar diberi keberhasilan dalam hidup. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bangsa Arab merasa terhina jika memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak mampu diajak berdagang di negeri yang jauh.
anak perempuan juga tidak kuat berperang. Mereka juga menganggap anak perempuan sebagai beban dan pembawa sial. Itulah sebabnya bangsa Arab tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Mereka lebih suka tidak mempunyai anak perempuan daripada memiliki anak. Nah, mereka lebih suka tidak mempunyai anak daripada memiliki anak perempuan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang keji dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Pada waktu itu, bangsa Arab menganggap bahwa perempuan sebagai harta warisan. Seorang laki-laki biasanya memiliki istri lebih dari satu. Pada saat meninggal, istri-istrinya itu diwariskan kepada anaknya. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Dan yang keempat, berpesta pora dan mabuk-mabukan. Kebiasaan ini dilakukan bangsa Arab apabila mereka mendapat keberhasilan. Dalam pesta tersebut, mereka minum khamar dan minuman keras lainnya. Minuman khamar menjadi kebanggaan mereka. Mereka merasa bangga apabila bisa meminum khamar lebih banyak dari temannya. Padahal minuman khamar sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, dari empat ini semuanya adalah watak atau sifat tidak terpuji bangsa Arab. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua mengubur anak perempuan hidup-hidup, yang ketiga memperistri perempuan bekas istri ayahnya, dan yang keempat berpesta pora dan mabuk-mabukan. Semoga kita bisa menghindari empat sifat tidak terpuji bangsa Arab pada zaman dahulu. Yang terakhir, Ustadz akan memberikan soal materi. Di sini Ustadz akan memberikan 3 soal saja. Nah, nanti ditulis di buku tulis soalnya dengan jawabannya atau langsung jawabannya saja. Yang pertama, sebutkan 3 suku di Jazirah Arab. Yang kedua, sebutkan 3 saja sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Dan yang ketiga, sebutkan 4 sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Nah, dari 3 soal ini kalian tulis di buku tulis jawabannya langsung atau dengan soalnya. Nah, sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika penjelasan Ustadz kurang jelas atau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.